Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Catur Gilang Ramadan. Saya akan memaparkan ataupun menyampaikan materi tentang mata perkuliahan akhlak tasawuf. Itu materi tentang ittihad, hulul dan juga wahdat al-wujud guna memenuhi tugas ataupun standarisasi UAS dari Bapak dosen Abbas Zahroddin SHM Hum. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Fakultas ataupun program studi Ekonomi Syariah semester 1A. Langsung saja untuk memasuki ke pembahasan, yaitu tentang ittihad, hulul dan juga wahdat al-wujud. Pencapaian tertinggi yang didamkan sebagai seorang sufi adalah bersatunya sang pencipta dengan yang dicintai, ataupun bersatunya sesuatu yang dicipta dengan sang pencipta. Ini adalah dua konsep yang saling berhubungan. Konsep penyatuan ini bagi Abu Yazid Al-Bustami dengan istilah ittihad, ataupun ketika di konsep ataupun dikenal menurut Al-Hallaj ataupun Mansur Al-Hallaj, ini dikenal dengan istilah hulul. Berbeda lain dengan Ibnu Arabi. Konsep tersebut beliau menyebutnya dengan istilah wahdat al-wujud. Mungkin sebelum memasuki ke pembahasan yang lebih detail, ini disarankan untuk orang awam ataupun orang yang masih dalam tingkatan syariat seperti kita, ini tidak dianjurkan untuk mengikuti hal-hal tersebut karena ini sifatnya sudah kemakrifatnya tinggi terhadap Tuhan. Ini sudah menjauhi perbuatan keduniaan. Ini hanya urusan akhirat saja. Jadi menurut kita boleh mempelajarinya, tapi kalau untuk pelaksanaannya, ini kita harus memperdalami keimanan kita terhadap Tuhan dan juga mendasari kita dengan ilmu-ilmu yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Lanjut untuk pembahasan ataupun perbedaan antara konsep yang penyatuan ini antara Abu Yazid Al-Bustami, Mansur Al-Hallaj dan juga Ibnu Arabi, yaitu antara ittihad Al-Bustami dengan hulul Al-Hallaj. Ini adalah dalam hulul, diri Al-Hallaj tidak melebur ataupun hilang. Jadi perbuatan yang dikonsepkan oleh Al-Hallaj ini ada dua penggabungan dari sifat manusia dan sifat ketuhanan. Ini sifat manusia tidak hilang, tapi yang disebutkan hanya diri Tuhannya. Misal nih, contoh ketika kita mempunyai salah satu air minum Zam-Zam. Misal kita mempunyai air minum Zam-Zam disatu padukan dengan air minum pegunungan Gunung Slamet misal. Kita campurkan pada sebuah gelas. Maka apa yang terjadi? Bentuk ataupun pandangan orang pasti mengira itu adalah tetap air Zam-Zam, karena penggabungannya adalah air Zam-Zam yang sangat murni dan juga sudah terkenal di segala penjuru. Pasti akan dikenal dengan istilah ini adalah air Zam-Zam, air putih Zam-Zam, bukan air pegunungan Gunung Slamet. Itulah penggambaran ataupun filosofi dari hulul dari Mansur Al-Hallaj. Ataupun yang kedua dari ittihad dari Abu Yazid Al-Bustami, ini sifat manusia dengan sifat Tuhan ini bersatu, tapi yang sifat manusia ini hancur dan yang ada hanya sifat diri Tuhan. Misal seperti contoh kita menggambarkan sifat manusia ini seperti gula, kita menggambarkan sifat Tuhan ini seperti kopi, dan air ini hanyalah pendukung. Ketika kopi dan juga gula dipadukan menjadi satu, penggabungan ini disebut dengan ittihad. Kopi ini dimasukkan ke dalam gelas ini menjadi ittihad. Dimasukkannya air, diseduh. Ini sifat manusia ataupun gulanya ini akan larut dengan begitu saja karena dicampur dengan air, maka sifat manusia ini sudah
hilang, hanya terdapat kopi. Ini adalah sifat ketuhanannya saja. Jadi penggambaran filosofi itu itihad ini menurut Abu Yazid Al-Bustami bisa difilosofikan seperti pembuatan kopi oleh kita semua. Ataupun untuk berbeda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini mempercayai bahwasannya terjadi emanasi, yaitu Allah menampakkan segala sesuatu dari wujud ilmu menjadi wujud materi. Ini biasanya terjadi pada mungkin terjadi pada Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Ini kan ada penyerupaan yang mana hadis tersebut menceritakan bahwasanya penempatan Nabi Adam. Nah, kenapa Nabi Adam diciptakan ini bentuknya ini serupa bentuk Tuhan. Ini ada saya lupa apa sudah nanti merujuk kepada mungkin kedua, nanti ada apa nanti bunyinya ini seperti apa. Kesimpulan dari bunyi hadis, itihad, hulul dan wahdat al-wujud adalah bahwa asalnya Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya sendiri, sehingga dijadikannya alam ini yaitu bentuk cerminan bagi Allah dikala ingin melihat dirinya sendiri. Lalu untuk memasuki secara detail apa itu itihad, dan memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang itihad, yaitu adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhannya. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satunya lagi dengan kata-kata mungkin hai aku, karena si penghubungan dua aspek ini sudah menjadi satu. Maka ketika satu mengatakan pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain yang menjadi satya, ini adalah dengan istilah hai aku. Menurut Al-Badawi, dalam itihad yang dilihat hanya satu wujud. Sungguh pun sebenarnya ada dua wujud yang terpisah satu sama lain. Karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud, maka dalam itihad bisa terjadi pertukaran peranan antara yang dicintai dengan yang mencintai, ataupun tegasnya antara sufi dan Tuhan. Dalam itihad, identitas telah hilang. Identitas manusia ini telah hilang. Identitas telah menjadi satu antara sufi yang bersangkutan karena fananya telah tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Ini adalah itihad menurut Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkapnya ini untuk menyinggung beliau, nama lengkap Abu Yazid Al-Bustami adalah Taifur bin Isa ibnu Sarusyan. Beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah, ataupun ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 264 Hijriah. Mengenai Abu Yazid Al-Bustami, ada yang mengatakan berbagai pendapat yang berbeda. Seorang ahli mengatakan bahwasanya ungkapan-ungkapannya bisa dikategorikan sebagai ungkapan yang dikenal dengan syatohat. Dalam kenyataannya, Al-Bustami begitu didominasi keadaan fana. Karena itu banyak ungkapan yang diriwayatkan dari dia seperti makhluk mempunyai berbagai keadaan, tapi seorang arif tidak mempunyai keadaannya. Ini adalah pendapat yang dimaksud oleh Abu Yazid Al-Bustami. Lalu untuk selanjutnya yaitu tentang hulul. Hulul berasal dari kata hala yahulu hululan, yaitu masdar dari kata hala yang berarti menempati, mistis dan juga berinkarnasi. Hulul juga bermakna penitisan Tuhan ke makhluk ataupun benda. Secara harfiah, hulul mengandung arti bahwa Tuhan yang mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap, sehingga sifat kemanusiaannya itu telah
fana. Hulul merupakan keterangan Abu Nasr. Hulul menurut keterangan Abu Nasr At-Tusi dalam Al-Luma, kitabnya Abu Nasr ini adalah faham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuhnya itu dilenyapkan. Adapun konsep yang dimiliki Al-Hallaj ini adalah ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan konsep tersebut, konsep hulul. Ia berpendapat bahwa Allah mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dan juga sifat kemanusiaan, ataupun sifat ketuhanan lahut ataupun sifat kemanusiaan nasut. Teorinya ini dapat dilihat dari bukunya yang berjudul At-Tawasin, bahwa sebelum Tuhan dijadikan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak terdapat kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihat hanya Allah dan kemuliaan dan ketinggian zatnya. Allah melihat kepada zatnya dan dia pun cinta pada zatnya sendiri. Cinta yang tidak dapat disifatkan. Dan cinta inilah yang menjadi sebab wujud dan sebab dan yang banyak ini. Dia pun mengeluarkan dari yang tiada ex nihilo bentuk dan dirinya yang mempunyai keadaan ataupun segala sifat yang nama dan namanya. Bentuk kopian ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah menjadikan Adam dengan cara ini, dia memuliakan dan mengagungkan Adam. Dia cinta pada diri Adam. Pada diri Adamlah Allah memunculkan dalam bentuk, ataupun dalam diri Adamlah Allah muncul dalam bentuknya. Sebaliknya, menurut Al-Hallaj, manusia juga mempunyai sifat ketuhanan dan dalam dirinya. Ini dapat dilihat pada penafsiran Al-Hallaj mengenai kejadian Adam dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat dan juga para iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Penafsiran Hallaj ini terhadap ayat ini. Penafsiran Hallaj terhadap ayat ini adalah bahwa Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, karena pada diri Adamlah Allah menjelma sebagaimana ia menjelma pada diri Isa alaihi salam. Paham bahwa Allah menjadikan Adam menurut bentuknya terdapat dalam hadis yang berpengaruh besar bagi para sufi. Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Tuhan menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya. Kesimpulannya dari pendapat Hallaj adalah dalam diri manusia terdapat sifat ketuhanan dan dalam diri Tuhan terdapat sifat kemanusiaan. Dengan demikian persatuan antara Tuhan dan manusia bisa terjadi, dan persatuan ini dalam falsafah Al-Hallaj mengambil bentuk hulul, mengambil tempat. Untuk selanjutnya itu tentang wahdat al-wujud, yaitu dimana penggabungan antara sifat manusia dan juga sifat Tuhan. Itu paham ini adalah lanjutan dari paham hulul dan dibawa oleh Muhyi al-Iddin Ibnu Arabi. Dalam paham wahdat al-wujud ini, maksud adalah yang ada pada hulul diubah oleh Ibnu Arabi menjadi khalaq, dan lahut yang ada pada hulul menjadi hak. Khalaq dan hak ini, makhluk dan hak ini adalah dua aspek bagi tiap sesuatu. Aspek yang sebelah luar disebut khalaq ataupun makhluk ini, dan aspek yang sebelah dalam disebut hak. Kata-kata khalq dan makhluk, khalq dan hak ini merupakan sinonim dan al-arad dari al-arad dan juga al-jauhar, aksiden dan juga substansi, dan zahir ataupun luar, dan batin ataupun dalam.
Menurut paham ini, tiap-tiap yang ada mempunyai dua aspek. Aspek luar yang merupakan alat dan hal, dan yang mempunyai sifat kemakhlukan adalah aspek dalam merupakan jauhar dan hak mempunyai sifat ketuhanan. Dengan kata lain, dalam setiap yang berwujud itu terdapat sifat ketuhanan ataupun hak dan sifat kemakhlukan ataupun halak. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada al-hulul, ini hanya ke penjelasan secara detail bagaimana wahdat al-wujud ini terjadi, dan juga penambahan pada paham hulul. Ini lanjutannya adalah wahdat al-wujud. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.